distribusi student, distribusi C kuadrat, dan distribusi F gitu ya, Fisher. Distribusi normal mempunyai sebuah ciri-ciri. Dia berbentuk lonceng simetris terhadap X yang dinamakan mu. Kurva normal tersebut biasa juga disebut distribusi Gauss. Jadi distribusi normal ini juga biasa disebut dengan distribusi Gauss juga. Nah, baik distribusi normal, C kuadrat, distribusi student, dan distribusi F itu juga punya namanya tabel. Jadi nanti untuk mencari nilainya itu menggunakan tabel. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini, Fx sama dengan 1 per tau akar gitu ya, 2 pi pangkat kalikan E pangkat setengah dalam kurung X min mu per tau gitu ya. Persimpangan baku di sini gitu ya, dikuadratkan. Jadi pi-nya 3,1416, E-nya itu 2,7183, mu-nya adalah rata-rata distribusi, dan taunya adalah simpangan baku, seperti yang kemarin. Jika X gitu ya mempunyai bentuk min tak hingga gitu ya, jadi X kurang dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga, balik Fani ya. Jadi X kurang dari tak hingga atau lebih dari min tak hingga, maka dia disebut variabel acak X berdistribusi normal. Nah, bentuk kurvanya adalah seperti ini gitu ya, dimana grafiknya selalu di atas sumbu absis. Absis itu apa? Sumbu X ya. Kalau I apa kira-kira? Kalau absis berarti ada apa ya? Sumbu Y apa ya biasanya? Ada yang bisa jawab? Apa ya? PR ya. Nah, di sini juga ada modus. Jadi kurvanya unimodal. Apa kalau unimodal kemarin? Kalau unimodal itu apa ya? Dimaksud dengan modus unimodal. Itu apa ya? Memiliki dua modus. Mempunyai dua modus? Siapa jawab tadi? Efra Mario Sirait. Mempunyai dua modal. Dua modus. Benar ya? Benar ya? Yakin? Yakin, Bu. Jawaban yang lain? Dua modus ya? Kita lihat dulu. Berarti saya harus buka yang kemarin. Unimodal. Ya, bukan di atas nih, berarti di atas. Medil, modus di bawah. Oke. Modus yang disebut unimodal itu adalah dia ketika punya satu ya, satu nilai modus ya. Kalau bimodal itu mempunyai dua nilai modus, jadi 10 dan 14 itu adalah nilai modusnya. Tapi kalau misalnya dia punya satu, namanya unimodal, itu ya. Jadi Mas Efri nggak apa-apa, sudah membantu menjawab, is oke lah. Ya. Nah, dia itu mempunyai modus menjadi kurva unimodal jika tercapai pada X sama dengan mu gitu ya, sama dengan 0,3939 per tahunnya atau simpangan bakunya berapa. Biasanya bentuk kurva normal itu ada dua gitu ya. Yang pertama normal umumnya itu seperti ini, di mana ini adalah rata-ratanya gitu ya. Sementara taunya adalah simpangan baku. Kemudian kalau normal baku, Sunscreen-nya hilang ya? Oh, sunscreen-nya belum, sorry. Oh, nggak ke screen. Maaf. Aduh, kan mulai bingung nih. Bu Fani mulai bingung.
Ya, ada yang mau menjawab anoval. Sumbu Y itu ordinat, Bu. Iya, betul. Kalau absis itu adalah X, kalau Y itu adalah ordinat. Jadi kalau misalnya dia ada X dan Y, makanya dia ngomongnya adalah koordinat, gitu ya. Lagi aku lali mana dia bicaranya. Oh my god. Oke. Ini. Maaf ya. Lanjut, kalau normal baku seperti ini ya. Contoh bentuk kurvanya, tapi saya nggak nyuruh kalian bikin bentuk kurva sih. Ya. Kemudian ada ini. Jadi untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar, gunakan nilai Z atau standar unit gitu ya. Rumusnya adalah Z, yaitu variabel normal standar, sama dengan X, yaitu nilai variabel random, dikurangi mu, rata-rata variabel random per simpangan bakunya. Nah, nilai Z ini adalah angka atau indeks yang menyatakan penyimpangan suatu nilai variabel random atau X dari rata-rata mu dihitung dengan satu simpangan baku. Nah, di sini Dwi Prasetyo Utomo, Jember, raise hand. Silakan. Yang ditanyakan apa? Mas Dwi? Ada? Nah, saya lanjutkan ya. Untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal standar, tentu telah dibuat daftar distribusi normal standar. Sebenarnya untuk mencari nilai Z atau misalnya kita ngomong distribusi normal gitu ya, itu sudah ada tabelnya. Cuman dari tabel itu kita harus tahu dulu gitu ya, nilai Z-nya itu berapa. Nah, contohnya ini. Karena seluruh luas kurva adalah 1, kurva simetris terhadap mu sama dengan 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan sama dengan 0,5. Dan diartikan P, Z lebih dari 0 sama dengan 0,5. Luas daerah di bawah kurva normal pada interval tertentu dapat tuliskan, berarti Z itu di antara nilai 0 dan B. Maksudnya nanti adalah, nggak bisa. Nah, maksudnya ini, jadi ada tabel kurva normal di sini, kamu suruh nyari gitulah istilahnya begitu. Dia itu nilainya berapa? Jadi untuk distribusi peluang itu semua pakai tabel. Jadi nggak perlu khawatir dirimu harus ngapalin setabel segini banyaknya ya, nggak usah ya, karena tabelnya sudah ada. Nah, untuk mencari gimana? Nah, ini tadi ya. Didapat 2,13 itu sama dengan 2,1 ditambah 0,03. Nah, dengan tabel luas kurva normal standar, dicarilah kita pada 2,1 pada kolom Z gitu ya. Jadi ini, kita nyari ini ada kolom Z ya, kita cari nilainya berapa gitu ya. 2,1 ya, ketemu ya 2,1 di sebelah sini. Kemudian 0,03 pada baris pertama paling atas gitu. Nah, pertemuan baris 2,1 dan kolom 0,3 merupakan nilai Z. Berapa dia? Jadi ini kayak istilahnya kalau kalian tahu peta gitu ya, ya itu kayak nyari titik dalam peta gitu ya, semacam kayak gitulah. Di sini 2,1 kita cari 0,3, cocokin aja gitu ya, ternyata 0,4834. Jadi nilai Z di sini itu berdasarkan nilai tabel. Jadi kalian mencari nilai pada tabel ini aja sih. Nggak terlalu susah ya. Saya rasa kalau cuma nyari nilai gitu nggak susah ya. Yang susah kan kalau misalnya ngitung ya. Kalau nyari tabel kan nggak susah ya. Lanjut ya saya ya. Oh, thank you. Wih, sudah. Belum ya. Karena bilangnya materi selanjutnya, maka tak kasih satu lagi gitu ya. Seharusnya sih saya mau bahas tentang tugas, tapi nggak ada yang tertarik untuk membahas tugas ya sudah. Kita lanjut aja. Saya tertarik, Bu. Nah, tadi nggak ada di apa namanya perwakilan dari ketua golongan, nggak ada yang ngomong gitu ya. Jadi ngomong lanjut aja Bu, gitu ya. Baik dari internasional maupun kelas reguler gitu ya. Oke, pengujian normalitas data. Nah, pengujian normalitas data ini pokoknya kalau misalnya kita ngomong distribusi peluang,
Kita sekarang belajar untuk mencari nilai pada tabel, istilahnya seperti itu. Nah,